Oke, welcome back to my channel Bayi Tutorial. Ketemu lagi bersama channel Bayi Tutorial. Jika kalian suka dengan video ini, maka segeralah untuk subscribe dan share-nya video ini. Dan jika kalian tidak suka dengan video ini, maka tinggalkanlah channel ini sekarang juga. Oke, maju terus. Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat aplikasi laundry berbasis web. Ya, hal yang perlu kita siapkan adalah XAMPP. Di sini saya sudah menyiapkan folder codingannya yang sudah saya siapkan, yaitu dengan nama folder laundry ya. Oke, kita masuk aja ke folder yang sudah saya buat. Sini ada folder laundry. Kita kopikan aja ke local C ya. Masuk ke local C, terus ke XAMPP, langsung setelah XAMPP kita ke htdocs. Selanjutnya kita kopikan saja folder codingannya di sini yang telah kita buat. Oke, tunggu bersahabat sampai selesai proses kopiannya. Dan di sini yang perlu kita siapkan yaitu XAMPP-nya ya. Nah, di sini ini untuk file-file codingannya yang sudah saya buat. Nah, ini untuk database-nya. Nah, ini file koneksi, codingan untuk file koneksinya. Oke, akan saya buka kira-kira. Nah, untuk file codingannya kira-kira seperti ini. Nanti teman-teman bisa diedit-edit aja. Ini hanya sebatas pembelajaran. Dan masih banyak lagi di sini. Nah, saya untuk file codingannya kira-kira seperti ini. Ini untuk file codingannya ya, dan masih banyak lagi. Ini hanya sebagai contoh dan nanti teman-teman bisa memodifikasinya untuk sebagai pembelajaran. Nah, ini untuk file codingannya. Nah, kira-kira seperti itu untuk gambaran file codingannya. Langsung saja kita nyalakan dulu XAMPP-nya. Kita nyalakan Apache dan MySQL-nya sampai ada tulisan berwarna hijau. Nah, setelah berwarna hijau berarti file examnya sudah nyala. Selanjutnya kita masuk ke buka browser. Kita ketikkan saja di sini phpMyAdmin ya, untuk masuk ke localhost-nya. Localhost phpMyAdmin. Setelah gitu kita enter. Nah, untuk filenya seperti ini. Di sini kita akan membuat database, dan databasenya saya menggunakan dengan nama databasenya saya menggunakan dengan nama user. Kita klik database, kita bikin database baru, kita kasih nama user, kita buat. Nah, setelah selesai kita akan mengimpor database yang telah kita buat. Kita masuk ke telusuri untuk memanggil. Saya simpan di local C, ke exam, laju lagi ke htdocs, ke file laundry. Di dalamnya saya simpan database-nya. Oke. Nah, ini untuk database-nya, lalu kita klik open saja. Nah, itu untuk database-nya, kita klik open. Setelah itu kita klik kirim ya untuk mengimpor database-nya. Nah, ini proses pengimporan database memakan beberapa menit. Tunggu saja sampai database
database-nya selesai diimpor. Oke, database-nya sudah berhasil kita impor. Di sini kita ada tabel barang, jenis, dan lain sebagainya untuk tabel database-nya. Nah, untuk tabel barang kira-kira seperti ini untuk tabel barang. Untuk jenis juga kira-kira seperti ini tabel jenisnya. Selanjutnya kita akan memanggil folder yang telah kita buat dengan mengetikkan localhost dan folder yang kita buat, folder codingan yang telah kita buat. Saya di sini menggunakan nama foldernya adalah laundry. Nah, di sini ini laundry. Sini ini folder laundry. Jadi kita harus sama untuk memanggil nanti di browsernya. Nah, kita ketikkan saja sini laundry. Selanjutnya kita tekan enter saja. Oke teman-teman, nah kira-kira untuk tampilan website awalnya seperti ini, form login ya. Form loginnya nanti password, username dan passwordnya saya udah siapkan di folder codingan. Saya akan buka dulu folder ini untuk mencari passwordnya. Folder login. Nah di sini saya menyimpan username dan passwordnya. Nah untuk username-nya sendiri itu saya memberikan nama Ahmad dan passwordnya adalah Gunawan. Oke, langsung aja kita masuk lagi ke browser. Kita masukkan username-nya dengan nama Ahmad dan passwordnya Gunawan. Oke, kita login aja. Oke, kita berhasil login ke menu dashboardnya. Nah, kira-kira untuk tampilannya seperti ini. Di sini ada from logout juga nih untuk fitur-fiturnya. Di sini ada banyak juga fitur-fiturnya. Seperti ya transaksi. Nah, ini di sini. Nah, di sini menu buat. Di sini ada kita bisa membuat seperti data-data ya, untuk memasukkan data-data. Sini ada tanggal juga. Kita bisa nge-setnya di sini untuk menginputkan datanya. Nah, ini untuk masih data ya. Data tanggal untuk penginputan data. Ini hanya sebagai contoh. Misalkan paket 2. Nah, misalkan berat di sini kita berapa kilogram gitu. Kita bisa set di sini ya. Misalkan mau 1 kilo, 2 kilo, kita terserah nanti untuk ke depan berapa banyak. Nah, ini untuk transaksi berhasil yang telah tadi kita inputkan, nanti akan ada notif seperti ini. Transaksi berhasil. Nah, untuk rincian transaksinya di sini lengkap ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini riwayat transaksi. Nah, di sini di page riwayat transaksi ada berat, tanggal transaksi, tanggal ambil. Nah, di sini ya, bisa diimpor juga, nanti kita bisa print ya file PDF untuk laporannya seperti itu. Terus fitur di sini banyak, dan tambah konsumen. Kita bisa menambahkan konsumen. Di sini namanya siapa? Misal saya Bayu Tutor ya. Saya akan menyebutkan Bayu Tutor di sini. Bayu Tutor. Alamat Bandung. Nomor telepon 082118749005, contoh ya. Tambah. Nah, ini untuk page notifnya ya. Tambah konsumen berhasil. Jadi kita sudah berhasil menambahkan
konsumennya. Nah, di sini ada data fitur lainnya, bisa menambahkan data barang. Di sini bisa hapus juga, tambah barang. Nah, kita di sini bisa menambah misalkan segala macam. Nah, ada nama barang, terus harga. Bisa saya ketikkan Bayu. Ya, di sini harga misalkan 5.000. Terus jenis barang misalnya jumlah barang, jumlah barang misalkan 1 ya, kita tambah. Nah, kita berhasil menambahkan tadi namanya Bayu, stoknya 1 ya. Di sini juga bisa update stok, bisa kita mengupdate-nya. Kita juga bisa menghapus di sini ya. Nah, ada menghapus juga di sini nih. Nah, di sini gitu. Kita berhasil menghapus data yang telah kita inputkan tadi. Di sini ada menu konsumen juga. Terus nah, ada set engine jika nanti datanya sudah banyak. Saya tadi kan udah menginputkan. Di sini ada, nah itu data yang telah saya inputkan tadi. Baru ada 2 data yang baru saya inputkan. Semisal kita mau search apa gitu kan, kalau datanya sudah banyak nanti kita juga bisa mencarinya di sini di kolom pencarian. Semisal dengan nomor teleponnya, berarti nanti akan dipanggil. Bayangkan jika datanya sudah ribuan atau ratusan, itu kan banyak, bisa kita ngesetnya di sini. Selanjutnya ada supplier sampai sama ya, kita bisa ngecas juga. Terus karyawan sama fiturnya, kita di karyawan sini bisa men-search, nanti datanya sudah banyak nanti akan tampil di sana. Terus jenis laundry. Nah, di sini kita bisa mengedit dan menghapus dan menambahkannya. Misalkan kita tambah jenisnya apa, misalkan saya ini paket 3, misalnya saya kasih nama paket 3 ya. Untuk harganya semisal 6.000 gitu. Kita tambah. Nah, berhasil kita tambahkan paket 3 dengan harga 6.000. Kita bisa mengedit dan bisa menghapus juga di sini. Di sini banyak fitur-fiturnya ya. Kita masukkan bisa update 5.000 gitu ya. Nah, di update juga kita bisa mengeditnya, kita menghapus. Berhasil untuk menghapus. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini ada menu juga karyawan, tadi sudah ya. Ada karyawan, gender kan, bisa engine juga. Ada jenis laundry juga tadi udah. Terus pembelian. Nah, di sini riwayat pembelian siapa saja yang sudah melakukan pembelian. Nah, di sini nanti akan tampil datanya. Oke, untuk tutorial kali ini mungkin saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka, maka silakan kalian subscribe dan like dan share ke teman-teman kalian semua. Tunggu tutorial selanjutnya.